Sering sekali orang-orang yang justru kita sayangi dan pedulikan justru menjadi sosok yang memberikan luka paling dalam. Nah, inilah salah satu kisah nyata dari seorang wanita yang mengalaminya. New Rochelle adalah sebuah kota di Westchester County, New York, Amerika Serikat. Kota yang memiliki penduduk sekitar 80.000 jiwa ini awalnya didirikan oleh para pengungsi dari Perancis pada tahun 1688. Dan disinilah Valerie Reyes lahir pada tanggal 9 April tahun 1994. Valerie ini adalah anak tertua dari 4 bersaudara. Dia sangat dekat dengan adik-adiknya. Ibunya yang bernama Norma Sanchez dan ayahnya yang bernama Saul selalu mengajarkan Valerie untuk menjadi anak yang mandiri dan penyayang. Pada tahun 2019, Valerie saat itu berusia 24 tahun. Dia memiliki tinggi tubuh sekitar 160 cm. Selain itu ya guys, dia juga memiliki rambut hitam, mata coklat, dan tato di lengan kirinya. Dia bekerja sebagai pegawai toko buku di Barnes & Noble yang terletak di pusat perbelanjaan Vernon Hills. Di sana Valerie bekerja selama hampir 3 tahun. Valerie sebenarnya bercita-cita untuk menjadi seorang ahli tato. Namun cita-cita tersebut tidak terwujud. Orang-orang yang mengenal Valerie selalu bilang kalau Valerie ini sangat lembut dan selalu menyapa siapa saja. Dia juga ramah terhadap anak-anak tetangganya. Sayangnya guys, Valerie ini menderita penyakit mental. Dia saat itu sedang berjuang melawan anxiety atau perasaan cemas yang terlalu berlebihan dan juga depresi. Sebenarnya penyakitnya tidak terlalu serius, tapi cukup mengganggu kegiatan dia sehari-harinya. Suatu hari pada tanggal 28 Januari tahun 2019, ibu Valerie yang bernama Norma menerima telepon dari Valerie. Di telepon itu, suara Valerie terdengar panik. Norma yang mengetahui kalau Valerie ini mudah cemas, dia langsung menenangkan anaknya. Tapi pada saat itu, Valerie terdengar sulit berbicara dan tampak sangat ketakutan akan sesuatu. Ketika Norma menanyakan putrinya apa yang sebenarnya terjadi, Valerie tidak menyebutkan apa-apa. Dia hanya mengatakan bahwa dirinya takut dan cemas. Norma pun mencoba dengan sabar untuk mengorek informasi lebih lanjut dari putrinya. Dan akhirnya Valerie menjawab, "Saya takut seseorang akan membunuh saya." Norma pun menjadi bingung karena dia tahu putrinya adalah anak yang baik dan tidak pernah menyakiti hati orang lain. Valerie bahkan tidak mempunyai musuh dalam hidupnya. Dia selalu berperilaku baik terhadap semua orang. Walaupun sebenarnya 5 hari sebelumnya Valerie memang baru putus dengan pacarnya. Tapi pacarnya bukan tipe cowok agresif apalagi sampai menyakiti Valerie. Akhirnya Norma pun terus menanyai Valerie lebih lanjut dan bertanya mengapa Valerie merasa seperti itu. Apakah ada seseorang di rumahnya atau apakah mantan pacarnya Valerie berada di sana dan memaksa dia untuk berpacaran kembali. Valerie lalu menjawab ibunya, Tidak ada seorang pun di sini. Aku hanya merasa tidak aman sendirian di rumahku ini." Norma pun menjadi lega dan membujuk Valerie bahwa dia aman-aman saja. Norma juga menyarankan Valerie untuk tidur lebih cepat. Lalu Norma mengatakan selamat tidur terhadap Valerie sebelum dia menutup teleponnya. Nah, siapa sangka itulah saat terakhir kali ibunya mendengar suara Valerie. Sekedar info, di malam yang sama itu, Valerie rupanya sempat berkirim pesan dengan seorang temannya. Dan sekitar jam 11:35 malam, Valerie berkata bahwa dia sudah mengantuk. Dia ingin tidur saat itu juga, dan inilah terakhir kalinya Valerie menulis SMS ke temannya. Keesokan paginya, Valerie tidak masuk kerja. Rekan-rekan kerjanya di toko buku Barnes & Noble mencoba mengontak Valerie, tapi tidak ada respon sama sekali. Keluarga Valerie pun segera diberitahu. Mereka dan juga semua teman-teman Valerie berusaha menghubungi Valerie. Tapi usaha mereka gagal semua. Tidak ada respon sedikit pun dari Valerie. Menghilangnya Valerie membuat keluarga dan teman-temannya panik. Mereka mencari Valerie kemana-mana, bahkan juga melapor kehilangan Valerie ke polisi. Dan pada tanggal 30 Januari tahun 2019,
pukul 2:43 sore, Valerie Reyes secara resmi dinyatakan sebagai orang hilang oleh polisi. Poster-poster dengan wajah Valerie dibagikan di berbagai daerah. Banyak warga setempat yang prihatin akan kasus ini dan membantu keluarga Valerie mencari anaknya yang hilang. Agen FBI pun diturunkan untuk melakukan investigasi terhadap kasus ini. Dan saat investigasi dimulai, polisi dengan cepat mengidentifikasi adanya transaksi yang baru saja dilakukan di rekening bank Valerie. Di situ terlihat Valerie menggunakan ATM-nya di area Manhattan sekitar pukul 5 pagi pada tanggal 29 Januari. Kejadian ini terjadi hanya beberapa jam setelah kontak terakhir Valerie dengan keluarga dan teman-temannya. Polisi lalu dengan cepat menuju ke daerah tersebut dan meninjau rekaman CCTV yang terletak di mesin ATM ini. Sayangnya, pemeriksaan CCTV ini memakan waktu beberapa hari. Nah, selagi menunggu hasil pemeriksaan CCTV tersebut, pihak keluarga mengatakan bahwa ada beberapa barang-barang yang hilang dari apartemen Valerie. iPad, iPhone, beberapa baju, dan spray Valerie juga hilang. Dari sini timbul pertanyaan, apakah Valerie pergi atas kemauannya sendiri atau apakah dia dibawa secara paksa oleh orang lain? Hari-hari berikutnya, sejumlah keluarga dan teman mengumumkan kehilangan Valerie di media sosial. Mereka meminta bantuan pada siapa saja yang membaca untuk membantu mereka menemukan Valerie yang mereka sayangi. Tapi sayangnya tidak ada seorang pun yang bisa membantu mereka. Memang ada yang mengatakan bahwa Valerie terakhir terlihat berjalan ke stasiun kereta api. Sementara yang lain mengatakan bahwa dia terlihat di daerah Manhattan. Tapi setelah dicek, tidak ada satupun yang benar. Dan itu membuat keluarga Valerie semakin panik dan sedih. Pada suatu pagi di tanggal 5 Februari pada tahun 2019, seorang pekerja bangunan yang sedang membetulkan jalan di sepanjang sisi jalan Stillman Lane yang lokasinya kira-kira 16 km jauhnya dari rumah Valerie, tiba-tiba melihat sebuah koper merah yang tergeletak di sudut jalan. Walaupun belum dibuka, koper merah itu terlihat berisi penuh. Karena penasaran, pekerja itu pun mendekati koper tersebut dan perlahan membuka resletingnya. Dan apa yang dia lihat, sungguh pemandangannya sangat mengerikan. Di dalam koper tersebut, terdapat jenazah seorang wanita yang masih berpakaian lengkap, tetapi kancing bagian atas kemejanya dalam keadaan terbuka. Wanita tersebut memiliki luka yang cukup lebar di bagian kepalanya. Tangan dan kakinya diikat, mulutnya ditutupi dengan beberapa lapis selotip. Tidak jelas bagaimana tepatnya wanita tersebut meninggal, tetapi dia jelas menderita dan mengalami kematian yang sangat mengerikan. Setelah dilaporkan ke pihak yang berwajib, dapat dipastikan wanita yang berada di dalam koper tersebut adalah Valerie. Setelah seminggu penuh, keluarga Valerie bertanya-tanya kemana anaknya menghilang. Kini mereka harus menerima kenyataan anak mereka telah tewas dibunuh oleh seseorang. Keesokan harinya, ayah dan saudara laki-laki Valerie mengkonfirmasi identitas Valerie di rumah sakit. Sementara keluarga dan teman-teman Valerie sedang berduka dengan berita ini, polisi tetap fokus melakukan investigasi untuk menemukan pelakunya. Mereka kembali mengecek aktivitas akun bank milik Valerie pada hari saat dia menghilang. Di sana terlihat ada penarikan uang tunai dari mesin ATM yang terletak di kota New Rochelle. Dan dari kamera CCTV yang ada di ATM tersebut, polisi melihat sosok laki-laki dengan celana gelap dan sepatu kets hitam keluar dari sebuah Honda CR-V dan dia kemudian menarik $1,000 dari rekening bank milik Valerie. Untungnya ya guys, plat nomor mobil itu terlihat dalam rekaman CCTV. Dan setelah melakukan beberapa penelitian, mereka menemukan bahwa mobil ini adalah mobil sewaan. Setelah diselidiki lebih lanjut, diketahui penyewa mobil tersebut adalah seorang pria yang bernama Javier De Silva. Dan kebetulan pria ini adalah mantan pacarnya Valerie Reyes. Jadi siapa sebenarnya Javier? Well, Javier Enrique De Silva Rojas
lahir pada tanggal 3 Januari tahun 1995. Usianya beberapa bulan lebih muda dari Valerie. Javier ini adalah seorang mahasiswa yang tinggal dan kuliah di Venezuela. Dan karena Venezuela saat ini berada di tengah krisis ekonomi dan politik, bahkan juga sering terjadi kerusuhan dan demo di mana-mana, akhirnya pada tahun 2017, Javier melarikan diri dari Venezuela untuk membuat kehidupan yang lebih baik bagi dirinya di Amerika Serikat. Sayangnya, dia masuk ke Amerika dengan cara ilegal. Dia menggunakan izin bebas visa yang hanya diberikan buat pengunjung dengan tujuan berwisata atau bisnis selama 90 hari saja. Tapi Javier malah tinggal dan menetap di New York walaupun izin masa tinggalnya sudah melewati batas. Nah, selama di New York, dia bekerja sebagai juru masak dan kasir di sebuah restoran yang berada di Flushing of Queens, New York. Dia adalah seorang gamer yang menyukai film-film horor. Pada bulan Januari di tahun 2018, Javier bertemu dengan Valerie di sebuah situs kencan. Awalnya mereka hanya berteman, tapi kemudian mereka saling jatuh cinta. Keduanya lalu memutuskan untuk berkencan. Sangat terlihat jelas di postingan media sosial mereka kalau Javier benar-benar jatuh cinta dengan Valerie. Walaupun terdengar aneh, tapi salah satu yang membuat Javier tergila-gila dengan Valerie adalah aroma tubuh Valerie. Hubungan mereka ini berlangsung selama beberapa bulan. Tapi sayangnya, pada bulan April di tahun 2018, Valerie merasa tidak nyaman lagi bersama dengan Javier. Javier rupanya ingin Valerie pindah ke apartemennya, dan Valerie belum siap untuk semua ini. Namun Javier memaksa dan tidak mau menerima penolakan Valerie. Dan karena adanya rekaman CCTV di tempat ATM yang menunjukkan keberadaan Javier, pada tanggal 11 Februari tahun 2019, Javier akhirnya ditangkap di apartemennya untuk diinterogasi. Tanpa memakan waktu lama, Javier mengaku kalau memang dia yang mengubur tubuh Valerie di dalam koper itu. Tapi dia bersikeras bahwa itu adalah kecelakaan. Javier mengatakan kepada polisi bahwa Valerie terjatuh dari ranjang setelah mereka berhubungan intim yang mengakibatkan kepalanya pecah akibat terbentur lantai. Dan saat itu, Javier panik sekali. Dia bahkan tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Oleh karenanya, Javier memutuskan untuk mengikat tangan dan kaki kekasihnya, lalu memasukkan tubuhnya ke dalam koper. Tetapi, polisi tidak mempercayai cerita Javier. Bagaimana mungkin seorang pria yang kehilangan kekasihnya akibat kecelakaan bukannya berduka, tapi malah ke ATM dan mengambil semua uang kekasihnya. Dan ketika Javier ditanya, "Kenapa kamu tidak membawa Valerie ke rumah sakit?" Javier menjawab, "Ketika dia jatuh, aku sudah berusaha menolongnya. Aku memberinya nafas bantuan, tetapi Valerie tetap tidak bergerak." Javier juga berkata kalau dia orang yang jahat dan seharusnya dia menelepon polisi pada saat itu. Tapi Javier takut para polisi nantinya pasti akan menyalahkan dia. Yang lucunya, Javier mengaku dia sengaja menarik uang tunai dari rekening Valerie karena dia ingin ditangkap oleh polisi. Untuk sekedar info, ternyata pada tanggal 24 Januari, hanya 4 hari sebelum hilangnya Valerie, Javier telah mengirim SMS ke temannya yang berbunyi, "Aku baru saja menemukan mantan pacarku bercinta di tempat tidurku dengan seorang pria tetangga sebelah. Tapi aku sudah memaafkan dia dan kami akan berbaikan lagi setelah ini." Tapi ya guys, polisi tidak semudah itu dibohongi oleh Javier. Mereka segera menemukan motif yang sebenarnya. Well, apa sih yang sebenarnya terjadi pada Valerie Reyes adalah seperti ini. Jadi pada sore hari, di tanggal 28 Januari tahun 2019, Valerie telah meninggalkan pekerjaannya di toko buku Barnes & Noble. Lalu di malam harinya, dia memberitahu ibunya Norma bahwa dia merasa gugup dan cemas karena dia merasa seseorang akan membunuhnya. Pada pukul 10:50 malam, kamera CCTV menangkap sosok Javier meninggalkan apartemennya di Queens, New York. Dan 5 menit kemudian, kamera CCTV yang lain menunjukkan Javier mengeluarkan mobil sewaan dari garasi dekat rumahnya. Dari data lokasi Google yang dikumpulkan polisi,
Di sana terlihat pada malam itu, Javier pergi menuju ke Rochelle. Dan tepat pada tengah malam, Javier sampai di rumah Valerie. Dia kemudian mengubah settingan teleponnya ke mode pesawat dan berjalan ke pintu depan rumah Valerie. Setelah Javier dibukakan pintu oleh Valerie, Javier mulai berdebat dan bertengkar dengan Valerie. Pada saat itu, kekerasan pun terjadi. Javier memukul kepala Valerie dan menghantam wajah Valerie hingga memar. Valerie juga mengalami pendarahan banyak di dahinya yang terluka lebar. Javier kemudian menutup mulut Valerie dengan beberapa lapis plakban dan mengikat kaki dan tangannya dengan benang. Lalu Javier memasukkan tubuh Valerie dalam keadaan hidup ke dalam koper. Dia mengunci koper tersebut dari luar dan meletakkan koper ini di bagasi mobilnya. Sekitar pukul 3 pagi, Javier berhasil membobol HP milik Valerie dengan menggunakan sidik jari Valerie. Dia kemudian mengambil kesempatan untuk melihat foto-foto Valerie di dalam HP tersebut dan menggunakan sidik jari Valerie tersebut untuk mendapatkan akses ke rekening bank Valerie di ponselnya. Dan sekitar setengah jam setelah ini, dia pergi ke mesin ATM dan mengambil uang sebesar $1.000 dari akun Valerie. Pada saat inilah Javier membuat kesalahan terbesarnya. Dia lupa kalau di mesin ATM terdapat CCTV. Nah, setelah mendapatkan uang yang dia inginkan, Javier kemudian menyetir mobilnya menuju ke timur Greenwich dan mengeluarkan koper yang berisi Valerie lalu membuangnya di hutan. Rekaman CCTV kemudian menangkap sosoknya saat dia tiba kembali di rumah pada jam 9:43 pagi. Pada tanggal 30 Januari, ketika Valerie dilaporkan hilang ke Departemen Kepolisian Rochelle oleh ayah dan ibunya, Javier mengambil lagi uang sebanyak $1.000 dari rekening bank Valerie. Kemudian dia mencuci mobil sewaan dan mengembalikannya pada hari itu. Nah, sementara keluarga dan teman-teman Valerie merasa panik dan putus asa atas hilangnya Valerie, Javier sudah menghabiskan total $5.350 dari rekening bank Valerie. Dia juga menjual iPad Valerie dan membeli laptop dan komputer baru buat dirinya. Dan setelah itu, Javier kemudian mengambil foto dirinya yang sedang memamerkan laptop dan komputer baru di medsosnya. Tubuh Valerie hilang selama total 8 hari. Dan kita semua tidak ada yang pernah tahu berapa lama dia bertahan hidup di dalam koper itu yang akhirnya menjadi peti matinya sendiri. Pada tanggal 5 Februari tahun 2019, Valerie akhirnya diketemukan oleh seorang pekerja jalan raya. Tapi tragisnya, salah satu pekerja ini mengambil gambar tubuhnya dan kemudian mengirimkannya ke temannya sebelum memanggil polisi. Dan itu mengakibatkan dia dipecat dari pekerjaannya. Ketika Javier ditangkap, kartu bank dan SIM milik Valerie diketemukan di dompet Javier. Akhirnya pada tanggal 12 Februari tahun 2019, Javier de Silva didakwa melakukan penculikan yang mengakibatkan kematian. Pemeriksaan medis di Rumah Sakit Connecticut menyimpulkan bahwa Valerie telah meninggal akibat mengalami sesak nafas. Setelah hampir 1 tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 5 Februari pada tahun 2020, Javier mengaku bersalah atas penculikan Valerie Reyes. Dia kemudian dijatuhi hukuman selama 30 tahun penjara. Dan hukumannya baru mulai dijalankan di bulan September tahun 2021. Ibu Valerie sebenarnya berharap Javier mendapatkan hukuman yang lebih banyak lagi. Karena hal ini sangat menghancurkan hatinya, membayangkan anak yang dia sayangi harus menderita menjelang kematiannya di dalam koper. Apa yang dilakukan Javier memang sangat mengerikan. Hanya karena cemburu dan egois, dia membunuh mantan pacarnya. Javier akan segera dideportasi ke Venezuela setelah masa hukumannya berakhir di tahun 2049. Nah, bagaimana menurut pendapat kalian tentang kasus ini? Pantaskah Javier mendapatkan hukuman selama 30 tahun penjara? Oke, rest in peace buat Valerie. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan kekuatan. Sampai ketemu di lain cerita. Bye.